Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sehat? Sehat. Masih semangat? Tetap semangat. Sudah makan? Belum. Sudah ketemu makan? Belum. Oke. Belum mau cari makan. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kontrak kuliah dan sebagainya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang administrasi seorang pendidik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan pada sore hari ini mendapatkan manfaat dan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Untuk ini yang hadir kira-kira siapa ya? Yudi. Izin. Oke. Izin. Sudah cukup ini. Saya ini cukup. Maka langsung saja kaitannya dengan materi kali ini adalah indikatornya bagaimana nanti mahasiswa itu mampu atau memahami apa saja administrasi yang harus dibuat oleh seorang pendidik. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa memahami jadi macam-macam administrasi yang dibutuhkan oleh seorang pendidik. Sampai ini jelas? Kita lanjutkan kalau jelas. Administrasi pendidikan. Kita masuk ke bagian administrasi pendidikan. Yang pertama dalam administrasi pendidikan itu ada yang namanya pengelolaan. Tahu kan pengelolaan? Kemudian ada lagi perencanaan. Ada yang sudah punya rencana untuk nanti malam? Ini kan malam minggu. Sudah. Sudah. Oke, selanjutnya perencanaan, maka ada tujuan dari pendidikan tersebut dan ada lagi yaitu pengorganisasian. Dari 4 kata ini kita mempunyai kata kunci yaitu proses atau kegiatan, kemudian konteksnya administrasi pendidikan. Maka setelah kita tahu ada pengelolaan, perencanaan, tujuan pendidikan dan pengorganisasian, menggunakan kata kunci proses atau kegiatan dalam konteks pendidikan. Sekarang pertanyaannya, apa definisi administrasi dalam konteks pendidikan? Siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Ita. Konteks kependidikan. Konteks administrasi dalam dunia pendidikan. Masih ada pengelolaan, ada tujuan pendidikan, ada perencanaan, ada pengorganisasian. Suatu sistem pendidikan di mana pendidikan ini akan tercapai ketika semuanya meliputi dari aspek perencanaan, beberapa tahapan dari perencanaan, terus pelaksanaan. Jadi di situ ada sistem, ada perencanaan, terus nanti ada pelaksanaan, pengelolaan, setelah itu diorganisasikan, setelah diorganisasikan atau dilaksanakan tersebut, barulah itu nanti akan ada evaluasi suatu pendidikan itu akan tercapai atau tidak. Jadi keberhasilan suatu pendidikan itu tergantung dari bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan manajemen tersebut. Ada yang lain mungkin Mbak Sinta? Definisi administrasi dalam konteks pendidikan adalah perangkat pendidikan, baik itu berupa sarana, metode, model yang semuanya diramu menjadi sebuah proses untuk tercapainya sistem pendidikan. Yang lain mau menambahkan? Ini kan? Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan pendidikan, Pak. Oke, siap. Nah, dari beberapa kesimpulan yang rekan-rekan ambil,
tidak ada yang salah semuanya karena mahasiswa itu tidak pernah Salah. Oke, maka coba kita lihat sekarang definisi administrasi pendidikan dalam konteks pendidikan. Nah, administrasi pendidikan adalah suatu proses pengelolaan pengorganisasian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini. Jadi seperti biasanya saya menginginkan itu mahasiswa berpendapat melalui beberapa kata yang dirangkai sehingga bisa memunculkan sebuah pendapat walaupun nanti pendapatnya tidak sesuai dengan para ahli karena memang kita dalam proses belajar. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, definisi administrasi pendidikan dalam konteks pendidikan itu yang pertama menurut Saiful Sagala administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerja sama dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini, kalau sini jelas? Kemudian yang kedua, menurut Dr. Andes Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah proses menggabungkan, mengintegrasikan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, dan kemudian yang terakhir, Departemen Pendidikan Budaya Indonesia, pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan kan? Jelas. Oke, jelas kita lanjut. Maka komponen penting dalam administrasi pendidikan. Yang pertama adalah administrasi peserta didik. Ada yang namanya yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru. Ketika jenengan nanti di sekolah menerima siswa baru, jangan membeda-bedakan. Iki anake wong Muslim, iki anake wong Kristen, iki anake wong Katolik, tapi semuanya diterima dengan baik seperti itu. Dan jangan membeda-bedakan juga. Oh ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin. Tidak boleh itu. Maka karena pendidikan itu hak semua warga. Nih administrasi yang pertama adalah penerimaan peserta didik. Maka dokumennya harus dilengkapi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan data siswa. Nah, data siswa ini kaitannya dengan dapodik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dan pelaporan. Kemudian administrasi kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum hingga evaluasi kurikulum. Perencanaan kurikulum berarti bagaimana kita merencanakan kurikulum baru karena kurikulum itu setiap 5 tahun sekali pasti ganti. Sekarang pertanyaannya, kenapa kurikulum itu kok setiap 5 tahun sekali ganti? Ya, karena menterinya ganti. Ada yang lain? Karena hasil dari penelitian dan pengembangan teknologi ini lebih cepat daripada konsep kurikulum itu sendiri, sehingga ketika kurikulum ini tidak berubah menyelaraskan arus informasi yang begitu cepat, maka kurikulum ini akan usang. Oke, jadi kalau kita tarik secara garis besar, kenapa kurikulum itu setiap 5 tahun sekali harus ganti? Karena tuntutan dari zamannya. Jadi keadaan sudah berbeda, maka era digital, maka kurikulumnya juga harus menyesuaikan dengan era yang ada. Ini. Kemudian dari hasil evaluasi mungkin, dari hasil evaluasi kok hasilnya itu kurikulum yang sebelumnya kurang memuaskan, maka disempurnakan. Ini. Kita lanjut ya. Oke, yang ketiga ada administrasi pembelajaran. Nah, administrasi pembelajaran ini mulai dari rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, kita lanjut. Sekarang ke bagian tugas. Nah, apa tugasnya? Tugas rekan-rekan semua adalah untuk mendiskusikan yaitu fungsi dan tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, ini
nanti tolong dibuat kelompok, kemudian dikelompokkan bersama, didiskusikan bersama, dan dikumpulkan dalam bentuk makalah minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Maka terima kasih. Sampai sini materi hari ini karena sudah larut, dan juga mohon maaf jika mungkin ada beberapa kata saya tadi yang belibet ya, mungkin karena efek sudah malam dan juga gerah ini. Jadi paling tidak dari apa yang kita pelajari kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang terbaru dan ini. Oke, karena mungkin hari sudah malam, karena kelasnya ya kebagian sore hari, jamnya bagian sore hari, jadi agak lemes sampai ada yang ngantuk-ngantuk ya. Maka saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kehadirannya.